Munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair jami'an. Sabahun nur ya Ustazah. Alhamdulillah bil khair wa afiyah fi sihhatin wa afiyatin alhamdulillah. Wa jazakumullah khairal jaza ala hudurikum jami'an fi hadzal fasli wa urid an nuraji awalan fi ma mada min al-madah awalan fi usbu'il madi qad fa'altum at-tadribat fa'altum al-as'ilah wal ajwibah min nahiyati al-kitab al-marja min fi safhati 135 wa fi safhah 147 wa tab'an laysat al-mushkilat al-mawjuda fi nahiyati al-hiwar min usbu'il madi insyaallah ta'ala liannani indama qara'tu al-ajubah minkum jami'an la syakka annakum fahimuna bidzalika falyawm nuridu an nukmila al-bayanat fi al-mu'arrab wal muwallad wa kadzalika ad-dakhil. Hal antum musta'iduna li hadzal yawm? Insyaallah ista'dadna ya Ustazah. Insyaallah taala khair. Zahra Zahwa Izamalia Fauziyah Afriyan Nirmayanti wa ghairi dzalika kabba kaifa halukum fi sihatin wa afiyatin? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Khair. Khair alhamdulillahirabbil alamin. Idzan nabtadi'a al-muhadharah li hadzal yawm bi qira'ati du'a awalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bisabri wal hilmi wa barik lana fi hayatina bi silatir rahmi wa nawwir qulubana wa mustaqbalana bil ahkami wal hikami innaka anta rabbana ya dzal jalali wal ikram amin amin ya rabbal alamin. Syukran wa alhamdulillahi fi hadhil muhadara fi madati fiqhil lugha taqdaruna alal hiwar mathalan bi taqsimi al-fasli ila firqat wa kadzalika insyaallah taala al-yawm nurid an naquma taqsim al-firqah taqsim al-fasli lil hiwar. Idzan raisul fasli au man yakun mas'ulan li hadhil muhadara an tasta'id bi taqsimil fasli min raisil fasli adunnu. Lakin tab'an ba'da intihai al-bayanat minni. Wa amma al-yawm nuridu an nukmila al-bayan fi al-mawdu' al-jadid idzan ismahu li an u'ti asyasah ya. Hada huna fi bayani al-mu'arrabi wal muwalladi wad dakhili. Ya. Adunnu antum jami'an qad qara'tum fi hadzal mabhas wa insyaallah taala nu'id maratan tsaniyah.
Ya. Wa awalan nurid an nabahas anil mu'arrabi. Idzan hal wahid minkum qad qara'a wa taqdar ala bayani ta'rifil mu'arrab. Keba Naam. Ma ra'yuka anil mu'arrabi? Hal tasma'una hadzal mustalah jadidan aw qara'tahu wa sami'tahu min qablu? Naam, jadidan. Jadidan. Khair. Uridu an as'al ila Dimas Fajaryadi. Dimas? Dimas Fajaryadi, hal anta ma'ana? Naam, Ustazah. Naam. Dimas, tafaddal. Madza ta'rif anil mu'arrab? Lam a'rif, Ustazah. Sami'tahu jadidan. Khair. Muhammad Faiz. Hadir Ustazah. Naam. Maaf, ini apakah semacam kata serapan Ustazah? Khair. Israh bi bayan. Gimana ya? Jadi di sini ada kata aroba yu'aribu ta'riban. Nah, al-mu'arrab ini merupakan isim maf'ul ya dari kata aroba gitu. Naam. Yang mana ta'rib, ini kan istilah bahasa serapan itu ta'rib ya biasanya. Ta'rib bahasa serapan itu. Jadi kalau ta'rib itu adalah kata asing ya, biasanya kata asing non bahasa Arab gitu, yang dipergunakan oleh orang Arab yang memiliki makna-makna tertentu gitu Ustazah. Jadi kata-kata asing gitu, yang mana dimasukkan ke dalam bahasa Arab itu sendiri. Khair. Ahsanta. Naam. Anna al-mustalah al-mu'arrabu lughatan wa huwa ismul maf'ul minal fi'li arroba ala wasni fa'ala yuf'ilu. Arroba yu'arribu ta'riban ay mu'arraban. Yuqalu arrabtu lahu al-kalama. Arrabtu, arroba, perhatikan fi'il lazim ya, titik-titikkan. Arrabtu, mengarabkan gitu ya. Arrabtu lahu hu asyai awil kalima awil lafzu al kalama. Arrabtu lahu al kalama ta'riban. Ta'riban huna ya, arroba yu'aribu ta'riban lahu maknanya ini ay ja'alahu araban ay ja'alahu i'raban. Wa a'rabtuhu i'raban. Jadi mu'arrab ini bisa dimaknai ya, bisa dimaknai menjadi kata Arab dan di'irabkan ya, ada dua kata. Menjadi kata Arab bisa diartikan meskipun tidak mengikuti i'rab, au mu'arrab ay ja'altahu mu'arraban, bisa kalimat non Arab kemudian dimasukkan menjadi kosakata Arab dengan mengikuti i'rabnya bahasa Arab. Idza bayyantuhu lahu hatta la yakuna fihi hadramah. Nah, hadramah tidak ada dalam kosakata Arab pada akar kata aslinya ya, awal mulanya. Nah, tahdzibul lugha wal hadramah al-lahan wal khalat. Hadramah itu bukan murni bahasa Arab, walakinnaha minal lahni wal khalati. Dia hadir sebagai ya, sebagai hasil dari lahan. Kama arafna min qablu ya, al-lahan, lahan al-akhta asy-syai'ah ya, bisa dikatakan kesalahan yang memang populer ya, salah kaprah dalam pengucapan. Kadzalika minal lahjat al-amiyah, bisa juga dari dialek-dialek yang umum, bukan asli dari bahasa Arab ya. Wa kadzalika al-khalat. Al-khalat ini percampuran
percampuran dari dialek-dialek atau bahasa Arab dengan dialek atau bahasa Arab dengan bahasa ajam, bahasa asing ya. Hadramah wala annaha laisa minal lughah al-arabiyyah al-asilah, bukan bahasa Arab original ya. Tapi hasil dari lahan dan khalat ini memunculkan kosakata baru hadramah dan digunakan oleh masyarakat Arab. Nah, hal demikian yang semacam ini ya, hadramah ya, arabahu al-arab mu'arraban, dijadikan sebagai bahasa Arab, menjadi bahasa yang difahami dan digunakan oleh masyarakat Arab, dan bisa dikaitkan dengan bentuk i'rabnya Arab. Hadramah ala wazni apa nih? Hadramah. Hadramah. Fa'lalah. Ya, fa'lalatun. Jadi tetap dia bisa dicantolkan dengan qiyas atau i'rab bahasa Arab. Tuh. Faka'annahu takhlisun lil kalami wa tahdzibun lahu minal ibhami al-hasilu fihi. Wa yumkinu ayyufhama hadzal makna min sighatil fi'li arraba allati min ma'aniha ad-dalalatu ala sayrurati syai'in sibhu syai'in ya. Di sini mu'arrab ini takhlisun lil kalam tahdzibun lahu minal ibham al-hasil fihi. Awalnya tidak diketahui, kemudian ketika sudah ditakribkan menjadi kosakata yang dipahami secara umum. Wa yumkinu ayyufhama hadzal makna min sighatil fi'l arraba ya. Apa itu arraba yu'aribu ta'riban mu'arrabun ya. Min ma'aniha ad-dalalatu ala sayrurati syai'in sibhu syai'in. Sayrurah itu menjadi ya. Ya keba sayrurah bermakna to be ya, menjadi. Sara yasiru sayrurah. Ya mu'arrab, menjadi kearab-araban, padahal kosakata tersebut bukan asli bahasa Arab, tapi sayrurati syai'in sibhu syai'in. Masalan, qawwasa Zaidun wa hajjara at-tina ay syara sibhul qausi fil inhina'i wal hajaru fil jumudi. Qawwasa wa hajjara ya, wa hajjara ay syara sibhul qaus wal hajjara fil jumud ya, lentur seperti apa ininya panah itu namanya kausnya panah itu apa? Busur. Ya busur, tapi dia keras seperti wahajjaro atin, seperti kuatnya batu. Jadi seumpama membuat sesuatu, kemudian hasilnya itu dia memiliki sifat lentur dan memiliki sifat keras, ya, menggunakan kalimat qawwasa wa hajjara atin. Faqauluna arabtul kalimata al-a'jamiyata ya, banyak ya yang menggunakan arabtul kalimah, saya mengarabkan suatu kata al-a'jamiyata yang aslinya ajam atau bahasa asing, fasara arabiyan ay ja'altuha ala sifatil kalimatil arabiyati, atau araba yu'aribu ta'riban ay ja'altuha ala sifatil kalimal arabiyah, sayrurah ya, membuatnya atau ja'altuha seperti sifatnya kata Arab ya. Sifat kata Arab bisa dimaknai sifat, yaitu bahasa Arab mengikuti wazannya ya, mengikuti ala wazni apa, atau kemudian nanti i'rabnya juga bisa dilakukan seperti sebagaimana kata Arab. Fal mu'arrabu sibghul kalimati bi sibghatin arabiyatin inda naqliha bilafdiha al-ajnabi ilal arabiyati. Jadi mu'arrab adalah sibghul kalimah. Mana sibgha? Mencetak ya, atau mencelup. Kalau dalam sibghatallahi itu kan dalam kalimat Arab atau
dalam Al-Quran sibghah itu celupan atau cetakan. Mu'arrabu sibghul kalimah, yaitu mencetak kata, membuat kata dengan cetakan bahasa Arab. Ketika dialihkan dari lafaz asing ke lafaz Arab. Ya, ketika ada banyak kosakata asing, kalau mau mengarabkan harus dicetak sesuai dengan cetakan bahasa Arab. Baik cetakan wazannya, cetakan aswatnya, ya pengucapannya, ataupun cetakan i'rabnya. Jadi nanti meskipun kata asing dia tetap bisa menerima marfu, mansub, majrur dan lain sebagainya. Wa yuqalu lil arabi a'ribli, ya. Ada juga yang mengatakan ya menggunakan kosakata arroba yu'aribu atau arroba yu'aribu a'ribli. A'ribli kalau secara bahasa a'ribli itu artinya Arabkan untukku. Cuma ada kita berkomunikasi dengan orang Arab, berkomunikasi dengan Ajam, kemudian tidak tahu maknanya, tidak paham apa itu kosakata tersebut. Kemudian disampaikan a'ribli, tolong diarabkan. Maksudnya a'ribli di sini bagi masyarakat Arab, abin li kalamaka, ya. Abin li kalimaka. Kalamaka. Apa makna abin? Bentuklah. Ya, bentuklah. Ya. Abin li kalamaka, ya bentuklah. Bentuk ini adalah bentuk sibghah Arabiyah. Ya, kan kalau kita belajar shorof kan ada binanya apa, gitu ya, atau wazannya apa, gitu ya. Jadi kalau ada bentuk asing, maka masyarakat Arab itu membiasakan agar kata asing tersebut dibentuk dahulu dalam kebiasaan wazan atau bina bahasa Arab sehingga mudah dipahami. A'ribli ay abin li kalamaka. Nah, ini terjadi sudah dari masa qoblal Islam wa fi nas'atil Islam. Udah lama terjadi. Apalagi pada masa perkembangan Islam. Pada masa futuhiyat Islam ke negara-negara sekitarnya. Hatta al-Gharb sampai ke negara-negara barat. Maka pasti terjadi al-lahan wal khalat, ya adanya lahan, ya muncul lahan dan juga ada percampuran bahasa. Nah, ketika ada percampuran dan lahan seperti itu, muncullah teori mu'arrab, yaitu kata asing yang diarabkan. Dan ketika melakukan bukan arabisasi dalam artian budaya ya, di sini dalam artian bahasa. Ya, dalam arabisasi bahasa ya ada metodenya, ya ada metodenya. Dan bagaimana metode tersebut dalam mengarabisasi kosakata dari Ajam ke Arab? Nah, nanti kita baca selanjutnya. Wa a'rib al-kalama wa a'raba bihi ay bayyanahu. Wa ta'ribul ismi al-a'jami an tatafawwaha bihi al-arabu ala manhajiha. Taqulu arabtahu al-araba wa a'rabtahu aidan. Mengarabkan dan mengi'rabkan. Wa a'rib mal qira'ani wa uriba lisanahu bid-dhammi wa aruba diarabkan lisannya. Ketika pengucapannya itu asing bagi lisan Arab, maka dari segi pengucapan pun ikut diarabkan, bukan sekedar bentuknya tapi cara pengucapannya. Urubatan ay soro arabiyan. Nah, sehingga kosakata tersebut menjadi mirip banget ya, urubatan, menjadi mirip banget soro arabiyan. Wa tu'aribu wasta'roba afsahu. Ya, nomor 3 lisanul arab. Fal mu'arrabu huwa, nah ini baru makna mustalahat indal ulama.
ay mawjudun fi al-muzahhar. Al-mu'arrabu huwa ma ista'malathu al-arabu minal alfadhi al-mawdu'ati, untuk kata-kata tertentu, mawdu'ah ya tertentu, lima'anin fi ghairi lughatiha, untuk makna pada bukan bahasanya. Ya. Mu'arrab di sini ya inda al-ulama al-qudama ma ista'malathu ya, yaitu lafaz-lafaz tertentu yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menunjukkan makna bukan pada bahasa aslinya, tapi sudah menjadi bahasa Arab, sudah dialihkan menjadi bahasa Arab. Au huwa al-lafdzul ajnabiyyu alladzi ghayyarahu al-arabu bin naqsi, ya, dalam peralihan kosakata tersebut akan terjadi an-naqsi, ya, bisa pengurangan, awiz ziyadati, awil qalbi, bisa pengurangan huruf atau penambahan atau dibalik. Atau juga, ya ini tidak tertulis di sini, atau juga perubahan yang dalam bahasa Ajam mungkin za, ya masalan za bisa menjadi sin, atau sebaliknya dari kosakata asing suaranya sa dalam bahasa Arab menjadi za, ya. Itu juga bagian metode peralihan kata. Adzunu ila huna faqat, ya. Nastati an nafhama anna ta'rif kama najidu fil lughatina al-lughah al-Indonesia, ya. Ketika dalam bahasa Indonesia ada proses peralihan minal lughat al-ajnabiyah, bagi masyarakat Nusantara, bahasa Arab, Portugis, Inggris, Holanda, itu adalah bahasa ajam, bahasa asing. Ketika masuk di Nusantara dan digunakan menjadi bahasa keseharian, maka terjadilah alahan fil lughal Indonesia. Kalau dulu belum dikatakan bahasa Indonesia, ya, fil lughat Nusantara masalan, ya, dan juga terjadinya al-khalat, percampuran. Maka ketika masuk digunakan menjadi bahasa Nusantara yang dipahami secara umum, tentu akan terjadi perubahan, ya. Contoh masalah minal lughah al-arabiyyah ila lughah Indonesia. Pasti ada perubahan, pengurangan atau penambahan atau qalb, atau justru dalam bahasa Indonesia kita yang banyak terjadi adalah peralihan dari pengucapan. Masalan, ya bahasa dari bahasa Arab, masalan kalimah musyawarah itu, ya, kan menjadi musawarah, pakainya sin, minasyin. Itu seperti itu. Dan hal ini lumrah terjadi pada teori bahasa-bahasa di setiap negara. Ketika terjadi proses, kalau dalam bahasa Indonesia bahasa serapan, ya, terserap dari bahasa A atau bahasa B. Kalau dalam bahasa Arab disebut teori al-mu'arrab minal lughah al-ajnabiyah al-alfat al-mawdu'ah, beberapa kosakata tertentu kemudian digunakan menjadi bahasa Arab. Dan itu sudah terjadi lama. Maka hari ini, ya, teori mu'arrab justru pasti terjadi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dunia kita adalah dunia yang sudah sangat global. Seperti tidak ada pembatas. Baina ad-dual fil alam. Tidak ada pembatas. Kita yang ada di Indonesia dan di negara manapun, semuanya bisa saling komunikasi. Kalau dulu terjadinya komunikasi antar bangsa karena ada pasar atau kafilah atau musim haji, ya, pada masa dulu. Kalau sekarang tanpa ada musim haji, ya, kita tetap bisa melakukan komunikasi, dan di situ terjadi alhan wal khalat, ya. Wa qad samahu Sibawayh i'raban. Dan Imam Sibawayh menamai teori ini dengan i'raban faqala, ya. Menamai teori ini pada judul, ya, pada tema i'rab. Faqala hadza babun
ma'riba minal a'jamiyati. Ya, Imam Sibawayh dalam buku besarnya yang bernama Alkitab memberi penjelasan khusus tentang mu'arrab, yaitu namanya i'raban, namanya i'rab ya, bukan mu'arrab, itu menurut Imam Sibawayh, yaitu babun, suatu bab ya, atau judul atau tema, ma'riba, yaitu yang diarabkan, minal a'jamiyati, dari kosakata asing. I'lam annahum mimma yughayyiruna minal hurufil a'jamiyati ma laisa fi hurufihim albattati. Yaitu masyarakat Arab merubah dari huruf-huruf ajam, huruf-huruf asing, ma laisa, dari apa-apa yang bukan huruf aslinya sama sekali. Jadi bisa juga ketika diarabkan itu hurufnya berubah total, tapi maknanya hampir sama. Farubbama alhikuhu bibina'i kalamihim. Kadang pula ya dikaitkan dengan bina atau bentukan kalamihim, kalam Arab. Warubbama lam yalhikuhu. Kadang pula ketika mengarabkan itu tidak dikaitkan dengan bina. Ya, jadi macam-macam polanya. Macam polanya itu tergantung bagaimana, tergantung kebiasaan atau tradisi dan apa yang kemudian digunakan. Jadi teori itu yang teorinya mengikuti kebiasaan masyarakat Arab, bukan masyarakat Arab mengikuti teorinya, gitu ya. Jadi udah ada dulu baru kemudian diteorikan. Waqad allafa al-Jawaliqi kitaban al-mu'arrabu minal kalami al-a'jami. Jadi fenomena mu'arrab itu fenomena yang viral pada masa itu sehingga pembahasannya itu terus berulang dan menjadi pembahasan yang digemari oleh ilmuwan bahasa pada masa itu, sehingga banyak sekali ya min ulama Arab, min nuhatil Arab ya bahasuna anil mu'arrab, karena ini unik ya bagi masa dulu. Ini unik ketika banyak sekali gempuran kosakata asing dan digunakan oleh masyarakat Arab, maka harus ada aturan, maka harus dianalisis, maka harus diberi pembahasan sehingga masyarakat akan tahu bagaimana cara pengucapan dan mana ya, kalau dalam bahasa Indonesia mana yang kemudian disahkan, mana yang tidak sah. Dalam masyarakat Arab juga sama. Mana yang menjadi ta'rib ya sah ya, artinya disepakati, mana yang tidak sah. Madza qala al-Jawaliqi al-mu'arrabu minal kalamil a'jami ala hurufil mu'jami. Mu'arrab dari kalam ajam ya pada huruf-huruf ala hurufil mu'jami ya, kemudian disesuaikan dengan huruf-huruf mu'jam. Maksudnya mu'jam itu wazan Arab. Dzukira fihi ma takallamat fihi al-arabu minal kalamil ajami wa nataqa bi al-Qur'anul Karim. Wa warada fi akhbarir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wat tabi'in ridwanullahi alaihim ajmain wa dzakarathu al-arabu fi asy'ariha wa akhbariha kama allafa Asyihab al-Khafaji kitabun Syifaul Ghalil fi ma fi kalamil Arabi minad dakhil. Jadi nanti ada dakhil. Dakhil itu kosakata asing yang masuk dakhil ya, yang masuk ke dalam bahasa Arab. Jadi dakhil itu bagian dari mu'arrab. Dumma ila ma fihi minal mu'arrabati allati arabatha al-arabu qadiman ma arabahu al-muwalladun wal muhaddisun wa ja'alahu min qismil muwalladi. Nah, nanti dalam al-mu'arrab maka judul di awal ada namanya al-mu'arrabu, ada ad-dakhilu, ada al-muwalladu. Kalau al-mu'arrabu itu umum, apa saja yang masuk ke dalam kosakata Arab maka disebut
ta'rib ya. Jenis lainnya ada khusus ad-dakhil yang masuk begitu saja ya, sama persis dari bahasa asingnya. Ada yang bentuk lainnya al-muwallad, ketika sudah masuk ke dalam kosakata Arab lahir kosakata baru ya dari ta'rib tadi. Nah, yang lahir dari kosakata baru nanti disebut al-muwallad, tapi semuanya bagian dari ta'rib. Wa yufham min kalami ulama'il lughah annal mu'arraba yajibu ayyatawaffara fihi syartani likai yutlaqa alaihi ismul mu'arrabi. Nah, ini ada penambahan syarat dan ketentuan ya yang dikategorikan mu'arrab. Awwaluha ayakuna al-lafdhu al-a'jamiyyu al-manqul ila al-lughah al-arabiyyah qad jara alaihi ibdal fil huruf. Ya, pertama sudah melalui filter ibdal fil huruf wa taghyir fil bina hatta sorokal arabi ya. Salah satu syaratnya sudah diibdal belum huruf-hurufnya sesuai dengan tradisi kosakata Arab. Dan apakah sudah dialihkan binanya? Bina di sini boleh wazannya sesuai dengan wazan-wazan dalam bahasa Arab supaya mirip dengan bahasa Arab ya. Walaupun dia kosakata asing tapi harus ya sesuai kemiripannya dengan kebiasaan bahasa Arab. Wa ila hada asyara al-Jauhari biqaulihi ta'ribul ismi al-a'jami an tatafawwaha bihi al-arab ala manhajiha. Wa qala Sibawayh lama aradu ayyuribuhu, kalau mau mengarabkan alhikuhu bibina'i kalamihim, ya tolong ya kaitkan dengan wazan kalam Arab. Kama yalhikunal hurufa bil hurufil arabiyati, sebagaimana mengkaitkan huruf-huruf ajam dengan huruf-huruf Arab. Jadi tetap ada syarat dan ketentuan. Wa syartu tsani ayakunal lafzu qad nukila ilal arabiyati fi asril istishhadi. Ayakunal lafzu qad nukila ilal arabiyati fi asril istishhadi. Dzalika bi an yarida fil Qur'anil Karimi awil hadisin nabawi syarif aw kalamil arabil ladzina yahtajju bi kalamihim. Wa dzalika nara anna ashabal ma'ajimi katsiran ma yaquluna ba'da dzikril mu'arrabi wa qad takallamat bihi al-arab. Wa li hadzal sabab nafsuhu qala al-Jawaliki an kitabihi hadza kitabun nadhkuru fihi ma takallamat bihi al-arabu minal kalami al-ajami wa nataqa bihi al-Qur'anul Majid wa warada fi akhbarir rasul wa sahabati wat tabi'in wa dzakaratu al-arabu fi asy'ariha wa akhbariha liyu'rifad dakhil minas sharih. Jadi yang kedua, ada ketentuan bahwasannya lafaz-lafaz yang diarabkan itu ada istishhadnya, ada hujjahnya atau dalilnya. Entah ya istishhadnya itu minal Qur'anil Karim atau dari hadis, atau yang terbanyak adalah minal asy'ar, dari syair-syair al-Arabi, dari syair-syair Arab. Nah, ketika ada istishhadnya, maka itu menjadi penguatan atau keabsahan bahwasannya kosakata tersebut sah menjadi kosakata Arab, yang mana asalnya minal lughah al-a'jamiyah. Wa amma ma nukila ilal arabiyyati ba'da inqida'i asril istishhadi fayusamma muwalladan. Nah, kalau nanti ya yang dinukilkan ke dalam bahasa Arab setelah asrul istishhad ya, berarti setelah masa ini ya, istishhad minal Quran awil hadis awil asy'ar, fayusamma muwalladan, bukan namanya ta'rib ya, tapi ada nama baru muwallad. Qala asy-Syahabi al-Khafaji
ma'arrabahu al-mutaakhirun yu'addu muwalladan. Ya, dikuatkan pendapatnya Al-Khafaji, ya, kosakata apapun yang ditakribkan ya, setelah asrul istishhad, berarti asrul istishhad ya berarti era sahabat dan tabi'in ya. Yang ditakribkan oleh generasi akhir disebut bukan lagi mu'arrab tapi namanya muwallad ya. Maka kalau ada kosakata hari ini yang diarabkan boleh jadi itu bukan mu'arrab lagi, bukan, tapi namanya muwallad ya. Wa katsiran ma yaqa'u misluhu fi kutubil hikmati wat tibbi. Muwallad ini banyak terjadi atau banyak ditemukan contoh-contohnya pada buku-buku hikmah ya, buku-buku hikmah itu ya filsafat dan lainnya, atau buku kedokteran, atau buku ilmu kimia, ilmu matematika dan lain sebagainya. Maka ketika ada mengarabkan kosakata di tema-tema kedokteran, fisika, kimia, matematika, ilmu hikmah, maka disebutnya ya muwallad, bukan ta'rib lagi. Kenapa? Karena beda masa. Wal asma'u al-a'jamiyatu ala salasati aqsam. Ya. Nama-nama atau isim-isim dari kosakata asing ya, oleh ulama pada masa tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Qismun ghayyarathu al-arabu wa al-haqathu bikalamiha fa hukmu abniyatihi fi i'tibari al-asli wa zaidi wal wasnu hukmu abniyatil asma'il arabiyyati al-wad'i nahwu dirham al-mulhaq bi hijra wa bahraj al-mulhaq bi salhab. Ya, kosakata yang kelompok pertama yaitu qismun ghayyaratu al-arab wal haqathu bi kalamnya, yaitu yang mengcopy paste secara langsung ya. Bisa fi tibaril asli wa zaidi. Ada huruf aslinya atau huruf tambahannya. Wal wasnu ya, dan wazannya itu mengikuti abniyatul asma al-arabiyah. Ada kata dirham al-mulhaq bi hijra ya, secara wazan sama dirham fi'la ya, hijra. Ada bahraj salhab ya, artinya secara wazan sama persis. Wa qismu tsani ghayyarathu wa lam talhiquhu bi abniyati kalamiha. Ada perubahan tapi tidak mengikuti binanya. Wala yu'tabaru fihi ma yu'tabaru fi qismil ladzi qabluhu. Ini agak beda dengan kelompok yang pertama. Ya. Mislu ajuro wa ibraisam. Nah, ini asing banget ya. Bagi kita orang Ajam juga jarang menggunakan kosakata tersebut. Ya, al-qismu tsani wa qismun akhar tarakuhu ala halihi ghair mughayyarin fama lam yalhiquhu bi abniyati kalamiha lam ya'ud minha wa ma ulhiqa udda minha. Misal awal khurasan la yasbutu bihi fa'alan wa mithalus tsani khurram ulhiqa bisullam wa kurkum ulhiqa bikumkum. Yang kelompok ketiga berarti dia tidak ada perubahan seperti kelompok 1 ataupun kelompok 2. Dia langsung aja mengikuti kebiasaan bahasa asing. Masalan kurkum. Kosakata Arab ya, ada kurkum ya. Nah, itu bukan bahasa Arab asli tapi dari Persia. Kurkum ulhiqa bikumkum. Sanian, ya, tadi ada pembagian ya. Ada pembagian yang tadi 3 itu. Pertama, perubahannya itu benar-benar diikutkan sesuai dengan wazan Arab. Ya. Yang bagian kedua ada ta'rib
La yu'tabar fihi ma yu'tabaru fil qismil ladzi qablahu. Ya, tidak harus mengikuti seperti wazannya Arab. Ya, boleh agak berubah, menceng sedikit. Adapun yang kisim terakhir adalah taraku ala halihi ghair muhayyirin. Ya udah, mengikuti persis bahasa asingnya tanpa ada perubahan sama sekali. Dari 3 jenis ini berarti yang mendekati bahasa Arab original adalah qismul awal, yaitu ketika mentakrifkan itu mengikuti standar bahasa Arab. Harus dicek dulu wazannya, dicek dulu aswatnya, dicek dulu wazannya, dan sampai mirip ke dalam bahasa Arab. Nah, berarti yang paling rendah adalah qismus salis, yaitu mengarabkan tanpa ada perubahan sama sekali. Ya udah, ikuti aja apa yang dari bahasa asingnya. Kenapa diterima? Karena mudah diucapkan oleh masyarakat Arab sehingga tidak perlu diubah. Sanian, kaifiyatu taghyiri al-a'jami. Yaqulu al-Jawaliki, ya, ada qad haddada al-Jawaliki hada taghyir fi sittati taghyirat, ya. Minimal ada 6 perubahan dalam proses ta'rif. Awalan, ibdalu harfin min harfin. Ada proses mengganti huruf ke dalam huruf Arab. Sanian, ziyadatu harfin. Boleh juga ada tambahan. Au nuqsanu harfin. Yang ketiga, mengurangi hurufnya. Warabian, ibdalu harokatin biharokatin. Mengganti harokatnya. Ya, diikutkan dengan harokat kiasnya bahasa Arab. Khamisan, iskanu mutaharikin. Kadang pula proses ta'rif itu mensukunkan atau mensukukan vokal. Mungkin aslinya dibaca u, a atau i dalam bahasa Arab kemudian disukunkan. Ya. Awil akhir tahriku sakin. Sebaliknya, dalam kosakata asingnya mungkin dibaca sukun, ya. Kemudian ketika proses ta'rif itu ditahrik atau diberi harokat fathah, kasrah atau dhammah. Watil kataghirat asittah, ya, tanhasiru fil harfi wal harakati. Berarti secara umum perubahan itu hanya ada 2, yaitu perubahan hurufnya dan perubahan harokatnya. Wal awwalu wal ghalibu, dan perubahan yang pertama yaitu taghyirul harfi al-aksar, yang paling banyak, awil ghalib, paling banyak lumrah terjadi. Nahwu jawrab, ya, jawrab itu bukan kosakata Arab asli. Mu'rab pun kaurabun. Jawrab min kalimati kaurab. Wadist lisahra, ya. Nah, ini berarti padang pasir, ya. Dist. Ada pengucapan sahra ini aslinya, ya, bahasa lughah al-arabiyahnya, kemudian pengucapannya dist. Wa asluha bil farisiyah dish, bisin dish. Kemudian menjadi kosakata Arab pakainya sin, dist. Aslinya bahasa Persia. Kalau bahasa Inggris ada, ya, bahasa Inggris berarti ngambil dari bahasa Persia. Bukan Sahara, ya, Sahara. Bahasa Indonesia padang pasir, Sahara, dari bahasa Arab Sahara. Thalitsan, al-amaratul lati yu'rafu biha al-lafzu al-arabi minal a'jami. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kosakata tersebut, ya, dari bahasa asing, bukan murni bahasa Arab. Qala a'immatul arabiyyati, ya, tu'rafu ujmatil ismi biwujuh. Kita akan tahu bahwasanya kosakata tersebut adalah aslinya ajam dari beberapa versi berikut ini. Ahaduha an-naqlu, ya, dia ada nakal. Bi ayyun qala dzalika ahadu a'immatil arabiyyati wa dzalika birruju'i ila ma'ajmil lughah wa ma dawwana al ulama'u fi hadzal fanni
kal mu'arrabi lil jawaliki wa sifa'il ghuli lil khafaji. Ya berarti kalau kita orang ajam tidak tahu nih dia nakal atau bukan, maka untuk tahu kita buka ya, kitab Al-Mu'arrab karya Al-Jawaliki atau kitab Syifa'ul Ghalil karya Al-Khafaji, karena mereka pionir yang memilah mana kata-kata asing yang sudah menjadi mu'arrab. Asani ya, kita bisa tahu bahwasanya kosakata tersebut bukan asli kosakata Arab, yaitu khurujuhu an auzanil asma'i al-arabiyyati, bahwasanya kata tersebut keluar dari wazan isim-isim bahasa Arab. Nah, nahu ibraisam. Ibraisam itu tidak mengikuti wazan Arab. Fa inna misla hadzal wazni mafqudun, itu tidak ditemukan fi abniyatil asma'i fil lisan al-arabi. Tidak ada ibraisam itu dalam abniyah al-asma fil lisan al-arabi. Maka kalau ada indikasi demikian, berpotensi dia bukan original bahasa Arab, walakinnaha al-mu'arrabah. Oke, indikasi yang ketiga, ayyakuna awwaluhu nuna summa ra. Ya, ini juga bisa dijadikan indikator. Kalau huruf-huruf pertamanya nun dan ra, ya, mislu narjas, fa inna dzalika la yakunu fi kalimatin arabiyatin. Tidak ada dalam bahasa Arab, ya. Tapi dari bahasa apa ini? Nun dan ra. Mungkin bahasa Persia, ya. Kalau ketemu nun ra di awal itu ya bukan berpotensi bukan bahasa Arab asli. Walakinnaha naqilatan min lughatin ajamiyatin. Arabi ayakuna akhiruhu zai, ya. Kalau ada huruf akhirnya huruf za, dan dal setelah huruf dal, itu juga indikasi bukan bahasa Arab original. Nahu muhandis, ya, muhandis. Fa inna dzalika la yakunu fi kalimatin arabiyatin wa qad abdalu az-zai sinan faqalu muhandis, ya. Muhandis, ya, Ustazah belum tahu dari bahasa apa aslinya, tapi ketika sudah ditakrib fasara muhandis. Al-khamis ayajtami'a fiha as-shad wal jim. Kumpulnya dua konsonan shad dan jim. Masalan as-saulijan wal jis. Ini kan bukan kebiasaan kosakata Arab, ya. Shad jim berdekatan atau jim dan shad berdekatan. Mungkin ini tradisi bahasa kosakata asing. Asadis ayajtami'a fihi al-jim wal qaf. Masalan al-munjaniq. Munjanik alatun yarmiha fil harbi. Ada alat, ya, itu dilempar ketika perang, namanya al-munjanik. Ini bukan kosakata Arab, walakinna ta'riban. Wal jirdikah wal raghif wal jurmuq alladhi yulbasu fawqal khuffi wal jawsaq ay al-qasru wal jelak. Jim dan qaf berkumpul berdekatan, itu bukan tradisi kosakata Arab, tapi maudiun bisyami. Ini jalak maudiun bisyami, nama suatu tempat di Syam. Nah, artinya kosakata ini kan asing, ya. Kita juga sudah bisa merasakan kayaknya bukan kebiasaan kosakata Arab deh. Nah, kalau seperti ini berarti punya potensi dia adalah ta'rib. Ayakuna humasiyan rubaiyan arian an hurufi dzalaqati. Bentuknya humasi atau rubai arian an hurufi dzalaqah, yang tidak ada huruf dzalaqah. Apa itu huruf-huruf dzalaqah? Ba, ra, fa, lam, mim, nun. Illa ma nasu al ulama alaihi mislu
al-asjad al-zahab fa innahu mata kana arabiyan fala budda iyakuna fihi syai'un minha nahwu safarjal kudda mil qirti'ab jahmarish. Nah, ini dari pengucapan aja sudah kita rasakan ya sebagai ajam. Iya ya, bukan Arab tuh nggak susah nih penyebutan, nggak ada safarjal, jahmaris, qirti'ab, asing ya. Artinya dia berpotensi bukan murni dari kosakata Arab. Asamin, banyak ya indikasinya ya. Al-jim wa ta la yajtami'ani fi kalimatin arabiyatin min ghairi arfin zalaqatin atau zaulaqi kama qala al-Farabi wa li hadha laysa al-jib min mahdil arabiyati. Pasti menurut Imam Al-Farabi kalau ada ya jim dan ta fi kalimatin arabiyatin min ghairi harfin zaulaqiyin, menurut Imam Al-Farabi dipastikan itu bukanlah asli bahasa Arab. Ya. Atasi al-jim wa ta la yajtami'ani fi kalimatin arabiyatin. Jim dan ta juga tidak kumpul dalam kosakata asli Arab. Kama qala al-Farabi wa li hadza kana at-tajin ya wa taijan maulidaini. Tajin, ma mana tajin? Wajan kalau nggak salah ya, atau coba dicari tajin ya. Ada isim nama benda dalam bahasa Arab tajin. Ini sudah menjadi bahasa Arab. Ternyata dia bukan asli dari bahasa Arab. Li'anna dzalika la yakunu fi kalamihim al-asli. Kata tojin tidak ada dalam kalam Arab yang asli, tapi masuk dari bahasa asing. Mungkin bisa dibantu ya, ibahas ma makna tojin. Wajan, ya benar ya, wajan. Tojin. Bagaimana taunya? Menurut masyarakat Arab tidak ada kumpul jim dan ta atau jim dan to, tidak ada. Ya. Sedemikian detailnya ya, orang Arab punya sense. Wah ini tidak ada nih. Gitu ya. Jadi bagi Arab kalau menemukan contoh ada jim dan to kumpul, mereka langsung punya feel. Oh ini bukan Arab asli. Walakinnaha min al-lughah al-ajamiyah. Al-ashir. La tajtami'u as-sin ma'adzal fi kalimatin arabiyatin. Sin dan zal bagi kosakata Arab juga tidak kumpul. Masalan al-asabidah, nasun minal farasi, wasabdah, shibhul muktamil. Ya. Sin dan zal itu tidak kumpul dalam kosakata Arab. Jika ditemukan ada sin dan zal, berarti dia ajam. Kalau kata asatidah, ustadzun itu bahasa Arab asli kan ada sin dan zal ya. Al-asatidatu ustadzun itu asli bahasa Arab atau dia minal furs atau dia dari bahasa Persia atau bahasa asing lainnya ya, bisa dicek. Yang pasti kalau muallimun itu bahasa Arab. Allama yu'allimu, muallimun. Kalau ustadzun itu bahasa Arab asli atau bukan? Kalau mengikuti teori ini, la tajtami'u sin ma'adzal fi kalimatin arabiyatin, maka dia punya potensi itu. Ya, tapi benar atau tidaknya ya sanaro minal kitab, apakah bahasa Arab asli atau dulunya dia dari bahasa Persia. Wa yara al-Azhari an-naswat wal jim ya. Azhari ya, Al-Imam Al-Azhari juga berpendapat bahwasanya shad dengan jim yajtami'ani fi kalimatin arabiyatin famin dzalika jassos idza fatha ainaihi wa jassosa fulanun inaahu idza mala'u wa sajja darbul hadid bil hadid. Tapi Imam Azhari berpendapat shad dan jim itu boleh kumpul dalam bahasa Arab. Artinya kalau menemukan jasos itu asli bahasa Arab. Coba nomor 4.
nomor 3 Al-Muzahhar ya. Ini pendapat Al-Azhari. Wallahu a'lam ya. Karena ini kan teori ini kan tidak mutlak ya. Bisa jadi ternyata seumpama kata Ustadz ternyata asli bahasa Arab atau ternyata bukan bahasa Arab asli, ya berarti benar teorinya ini. Dia mengikuti teori yang ke-10. Rabi'an al-mu'arrabu fil Qur'anil Karim. Oke, ilahuna fi bayan al-mu'arrab ya, min ta'rifil mu'arrab, min taqsimil mu'arrab, wa kadzalika kaifiyati taghyir al-lughah al-a'jamiyah ila al-lughah al-arabiyyah, wa kadzalika asyurut au madza naqul al-imarat atau indikator-indikator bisa diketahui bahwasanya kosakata tersebut bukan bahasa Arab asli. Di sini ada minimal 10 indikatornya. Wa ba'da dzalika wa ba'da hadza nurid an naqum bi al-hiwar ya. Hadzal hiwar maujudun fi al-marja. Ya, ada di pembahasan setelahnya. Al-hiwar an hal al-Qur'anu al-Karimu ya fihi al-mu'arrab ya. Nah, jadi kelompoknya bisa dibagi, kelas ini bisa dibagi 3 kelompok ya. Al-qismul awal yara ya al yu'aqidu ala ra'yi adami wuqu'il mu'arrabi fil Qur'anil Karim. Ya, tolong satu kelas ini dibagi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama menguatkan pendapat bahwasanya dalam Al-Qur'an tidak ditemukan atau tidak ada sama sekali al-mu'arrab. Artinya bahasa Arab itu Quran itu semuanya fusha, al-lughah al-arabiyyah al-asyilah, bahasa Arab original. Wal qismu tsani ya, berarti tolong masuk kelompok kedua, yu'akkid ala ra'yi wuqu'il mu'arrabi fil Qur'anil Karim. Iya. Ya, ada ditemukan takrib dalam Al-Qur'an. Jadi tentunya tidak banyak ya, mungkin ada 1, 2 ini supaya ada diskusi ya. Berarti kelompok 2 silahkan menguatkan pendapat iya ditemukan ada mu'arab dalam Quran. Kalau ditemukan berarti harus ngasih contoh ayatnya. Mana kosakata yang ada kosakatanya terbuat dari ta'rib. Ya. Wa al-firqah ats-tsalisah, ya ini kelompok yang ketiga enak nih. Yu'akkid ala ra'yi al-awwal wa ra'yi as-tsani. Wa yadhhar ar-ra'yu as-salis ala tawassuti bainar ra'yaini as-sabiqaini. Kelompok ketiga menengahi pendapat pertama dan pendapat kedua. Menengahi ya. Lalu bagaimana kelompok ketiga ini cara menengahi 2 pendapat yang bertolak belakang tersebut ya. Karena yang pertama ya qismul awal adami wuqu'i al-mu'arrab fil Quran, yang kelompok 2 ya ada ya wuqu'ul mu'arrab fil Qur'anil Karim. Hal yumkinukum an natahaddas bi hadza al-ara? Ya Raisal Fasli, ya Fadia Alaniyah, ya Ilham. Ya Raisal Fasli. Insyaallah Nastati Ustazah. Oh, Nastati, ya. Kalau sudah di luar kelas biasanya susah fokus ya untuk berdiskusi ya. Mau di luar kelas atau di dalam kelas Zoom diskusinya. Kalau di luar kelas Zoom berarti di WhatsApp nanti kasih pendapatnya.
atau juga dibebaskan, ya boleh memilih pendapat pertama, boleh memilih pendapat kedua, boleh menengahi dengan dua pendapat tersebut. Ya, kemudian hujjahnya atau dalilnya atau penguatannya tolong diberikan, ya, dan diskusinya bisa menggunakan WhatsApp. Hatta naqra ma'an man yu'akkid ala ar-ra'yil awal, man yu'akkid ala ra'yi tsani, wa man yu'akkid ala ra'yi tsalis. Silahkan ya. Wa ma ra'yukum, hal nahnu natahaddatsuna fi Zoom atau fi majmu'atil WhatsApp? Gimana teman-teman yang lain? Bunga Lara, ma ra'yuki? Habib wa Muhammad Amin Rais. Rahayu. رأيي في واتساب فقط سنة لأن سنبحث أولا يمكن في مصادر أو الدلائل الآخر. Coba. Hadir Ma ra'yuki? Na'am, ma ra'yuki Rahayu wa akhwat. Fil WhatsApp khair. Nah, semuanya memberikan pendapat ya. Oke. Atamanna annal istishhad wadihah qawiyah. Ya. Tolong juga diberikan dalilnya, hujahnya yang kuat juga. Boleh menggunakan hujah-hujah di luar apa yang ada di Alkitab Al-Marja. Ya, kalau yang sudah di kitab Marja kan udah selesai. Nah, tapi boleh menggunakan istishhad lainnya kharij min kitabil Marja. Dan ladaina rubu sa'ah, masih ada 1/4 jam, nakhtu ila maudu'in jadid. Boleh dilanjutkan dengan tema baru? Hal yumkinuna an nazid bi maudu'in jadid bima datin jadidah au naqifuna? Boleh Ustazah, tapi Lista pengen nanya dulu, boleh nggak Ustazah? Naam, tafadhali. Nah, untuk yang apa tadi kan asri istishhad itu kan dibagi tiga ya Ustazah. Dibagi tiga kan. Nah, yang terakhir kan tidak ada perubahan karena mudah diucapkan gitu ya. Nah, apakah ini yang dinamakan dengan dakhil tadi gitu Ustazah? Bisa juga dengan dakhil. Karena kita belum membahas dakhil ya, lebih spesifik mahya dakhil. Karena setelah selesai diskusi baru kita akan masuk materi al-muwallad wad dakhil. Nah, baru ya, biar kita tahu lebih spesifiknya apa. Tapi secara umum itulah payungnya, payung teorinya namanya mu'arrab. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya teori serapan. Ya. Bagaimana bahasa Indonesia menyerap bahasa-bahasa asing? Apakah ada teorinya atau menyerap begitu saja? Nah, pasti kan ada metodenya ya. Ada perubahan vokal kah? Atau perubahan konsonan kah? Atau perubahan lainnya? Atau ada perubahan total, tapi maknanya sama. Atau lainnya. Gitu ya. Kadzalika fil Arabiyyah. Begitu juga dalam bahasa Arab. Oleh ulama masa dulu sudah dibuat teorinya. Teori besarnya al-mu'arrab. Kemudian secara spesifik melahirkan teori apa lagi? Muncul ad-dakhil wa al-muwallad. Apakah masa milenial ini memunculkan teori baru ketika gempuran bahasa asing itu luar biasa banyaknya di masa digital ya, ketika kita hidup di masa global ya. Kadzalika fil Indonesia ya, ketika semua kosakata banyak terserap dari bahasa Inggris, masalah apakah memunculkan teori baru dalam metode penyerapan bahasa? Apakah dalam bahasa Arab kemudian memunculkan teori baru bagaimana menyerap bahasa asing? Ya, amma min fahmi ana lam najid ar-ra' al-jadid, belum ditemukan pendapat baru. Paling menggunakannya ad-dakhil atau al-muwallad. Walaupun secara umum ya namanya ta'rif.
Namun tadi sudah dibatasi, yang masuk namanya mu'arab itu hanya pada sampai periode asrul istishhad, yaitu ya berarti pada masa tabi'in, ya, generasi tabi'in. Setelah generasi tabi'in tidak lagi dinamakan tak mu'arab, ya, tapi bisa muwalad ataupun ad-dakhil. Kenapa dibatasi demikian? Karena pada awal munculnya teori ini hanya mengakomodir kosakata pada masa tersebut. Kosakata setelahnya itu hanyalah bagian atau muncul mualad yang baru, takrib baru. Karena ketika sudah diarabkan pada masa tersebut, ya masa tabi'in, itu sudah dianggap bukan lagi bahasa ajam, tapi sudah menjadi bahasa Arab, ya. Sampai kita hari ini masalahnya kita taunya masalah yasmin dalam bahasa Arab. Yasmin itu kan tidak ada dalam kosakata Arab asli, ya. Yasmin yang artinya bunga melati itu serapan dari bahasa Persia. Karena di negara-negara Arab tidak tumbuh bunga melati. Sehingga kosakata yasmin itu adalah ta'rif. Tapi yang kita tahu hari ini yasmin ya sudah bahasa Arab, bukan ajam. Sehingga kosakata itu ya sudah di-lock, sudah dikunci, selesai masa ta'rif itu sampai masa istishhad. Bahwasanya ada istishhad itu maksudnya gini, ada hujah dari Quran atau dari hadis atau dari syair. Kalau tidak ditemukan dari hujah 3 tadi, ya, kalau ada masuk kosakata baru ke dalam bahasa Arab, maka disebut al-muwallad ataupun ad-dakhil. Tapi kalau kosakata baru itu masuk pada era tabi'in, kemudian ada hujah dari Quran atau hadis atau syair Arab, maka disebut mu'arrab. Gitu ya, bisa membedakan? Bisa nggak hari ini teori bahasa Arab itu muncul al-mu'arrab al-jadid? Bisa dikatakan iya, bisa tidak. Dikatakan iya, ya mungkin ada hujahnya dari syair Arab. Oh ternyata dalam syair Arab ada kosakata tersebut. Maka disebut mu'arrab. Tapi kalau nggak ditemukan, ya udah itu bukan lagi mu'arrab, tapi teori di bawahnya yaitu ad-dakhil ataupun al-muwallad. Gitu ya. Selama masih ada istishhadnya disebut mu'arrab. Tapi kan hari ini sudah nggak ini ya, sudah semua kosakata zoom nggak mungkin ditemukan dalam Al-Qur'an ataupun hadis ataupun syair Arab. Pasti tidak ditemukan karena itu adalah kosakata digital hari ini, asruna al-yaum gitu. Maka kosakata zoom atau kosakata lainnya di era-era sekarang ya otomatis dia bukan mu'arrab, ya. Memang benar adalah serapan, ya, bahasa Arab menyerap dari bahasa asing, ya, tapi nama teorinya bukan mu'arrab, walakin imma muwalladan au dakhilan, ya. Al-akhar hal min soal? Oke, adzunnu naktafi lahuna hatta yumkinukum ala al-hiwar li an nu'ti al-bayan wal ara fi man yaqul anna al-Qur'an fihi al-kalimat al-mu'arrabah wa fi man yaqul la mu'arrabata fil Qur'anil Karim, ya. Dan ini sebenarnya ketika masa dulu menjadi perdebatan yang serius. Yang berpendapat Quran ini kan wahyu Allah, tidak mungkin ada ta'rif, bahwasanya semuanya adalah bahasa Arab original, tapi harus dikuatkan pendapatnya. Tapi kalau menemukan ternyata ada pendapat ada buktinya pada ayat ini itu bukan bahasa Arab asli, ya tolong diberikan hujahnya. Nah kemudian pendapat yang ketiga, silahkan memediasi
pendapat pertama dan kedua, at-tawassut baina ar-ra'yil awal wa ar-ra'yi tsani. Lalu bagaimana tawassutnya tersebut ya? Idzan nukmil al-hiwar fi majmu'atina WhatsApp wa in ladaikum al-as'ilah fi hadhil madati tafaddalu bi kitabatiha an nahiyah majmu'atil WhatsApp. Wa jazakumullahu khairan katsiran wa naqtafi bihadzal qadar. Minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.